Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khusus ibadah pukul 9 WITA dan pukul 18.30 WITA. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta jemaat Minggu 24 November 2024 yaitu pada poin nomor 19, retreat dan ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin besok 25 November 2024 pukul 9 WITA di Pomelo Pindan. Pelayan Bapak Pendeta David Tiranda STH. Harap para lansia membawa tempat dan air minum masing-masing, kumpul di halaman gereja dan berangkat jam 8.00 WITA. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin nomor 21, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 29 November 2024 pukul 17.00 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 4 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Barang atau orang tua dari Bapak Yakobus Ambalembang atau mertua dari Ibu Afnita Mukmin dan Ibu Herlina Ambalembang atau mertua dari Bapak Firson Rambung, anggota Jemaat Rantepao kelompok 4 dan kelompok pelayanan 1B. Pada hari Senin 18 November 2024 di Rumah Sakit Sinar Kasih. Jenazah almarhum Barang sekarang berada di rumah kediaman Buk Barukpu. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin nomor 24, mengenang warga jemaat Rantepao yang meninggal dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan November 2024. Silakan Bapak Ibu atau Saudari baca dalam warta jemaat, ada 14 orang yang meninggal. Pada poin nomor 25, jadwal perayaan Natal dan pemberkatan perkawinan di wilayah jemaat Rantepao yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu Saudari baca dalam warta jemaat. Poin nomor 27, informasi dari Panitia Natal Jemaat Rantepao 2024 dan Tahun Baru 2025 Jemaat Rantepao yaitu 1. Diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. 2. Pelayanan baptisan kudus anak atau dewasa dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 dan tanggal 1 Januari 2025. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Tambahan warta jemaat disampaikan kepada warga jemaat atau seluruh masyarakat Toraja Utara bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. Sebagai warga negara yang baik, diharapkan hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan jangan lupa membawa KTP elektronik dan surat C pemberitahuan.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada malam hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di minggu akhir tahun gerejawi. Kesempatan untuk menghayati dan merenungkan keagungan dan kebesaran kasih Kristus, Sang Raja Agung, selama setahun liturgi dan mengagungkan kekuasaannya yang mengatasi segala zaman. Dalam tradisi gereja, setiap orang atau keluarga mendapatkan kesempatan untuk mengenang teladan dan cinta kasih dari saudara seiman kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Firman Tuhan dengan tema saksi yang setia akan menuntun kita merenungkan dan menghayati semua itu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian layak dipuji, disembah. dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan, damainya besertamu. Besertamu juga. Maka jiwaku. Di depan bagian kanan masih banyak kursi yang kosong, boleh masuk ke dalam kalau mau di dalam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita datang mengaku dosa kita. Saudara-saudara, kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Allah? Kemana kita dapat lari dari hadapannya? Sebab Allah melihat apakah jalan kita serong dan Dia mengetahui apakah pikiran dan hati kita menyimpang kepada segala kejahatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan, diteguhkan kembali sabda Tuhan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara-saudara, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari segala dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 132 ayat 1 sampai 18 secara alternatif majelis gereja dan anggota jemaat. Mazmur 132 ayat 1 sampai 18. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Mari kita pergi ke kediamannya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Oleh karena Daud hambamu, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud.
seorang anak kandung. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku, maka anak-anak mereka selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Amin, firman Tuhan. Oh puang kilalai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami boleh melihat dan merasakan dengan begitu jelas jejak penyertaan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, mencoba mengerti dengan baik bagaimana Kristus boleh hadir menjadi saksi yang setia bagi kami, yang terus hadir dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, menopang, memelihara kami dan memastikan kemenangan kami atas persoalan kehidupan ini. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Engkau berkenan berbicara bagi kami melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini yang pertama dari Daniel 7 ayat 9 sampai 10 dan ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak musnah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan dari Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini di akhir tahun gerejawi, Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-37, saya bacakan sabda Tuhan demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau berbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita dengarkan hari ini, juga terkait dengan Mazmur tadi. Saya mau bertolak dari bahan utama, bacaan Wahyu. Ya, bacaan Wahyu pasal 1 yang jadi bahan utama juga terkait dengan tema saksi yang setia. Saudara-saudara, Wahyu itu pahami konteksnya. Wahyu itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu apokaliptik, penyingkapan, disingkapkan. Jadi ketika umat Tuhan itu sekitar tahun 90-an Masehi berada dalam penganiayaan yang luar biasa, dianiaya, dibunuh luar biasa. Tuhan berikan satu penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, berikan satu wahyu tentang hari depan yang bisa menguatkan umat Tuhan dalam penderitaan supaya mereka kuat dan teguh di dalam kesulitan hidup mereka. Jadi itu inti kitab Wahyu, teman-teman sekalian. Paling enggak bisa dapat pesannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Wahyu 1 ayat 5 katakan seperti ini, 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Pertanyaan paling penting dari teks ini terkait dengan tema, pertanyaannya gini. Apa yang Tuhan mau saya tahu, firman Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan sehingga Kristus itu disebut dengan saksi yang setia. Apa yang bisa disampaikan, apa yang sebenarnya mau disampaikan sampai Kristus diberi gelar saksi yang setia. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Apa di dalam kata itu sebenarnya saksi yang setia yang Alkitab mau saya pahami dengan baik. Faithful witness, dalam terjemahan bahasa Inggris itu faithful witness. Saya pikir kalau faithful witness diartikan itu kira-kira saksi yang dapat dipercaya gitu, yang bisa diyakini, bisa diandalkan lah, kira-kira kayak gitu. Itu pertanyaan paling mendasarnya. Kalau saksi yang setia hanya sekedar berarti pihak yang melihat satu peristiwa, saksi kan biasa orang pikir, oh menyaksikan kayak saksi besok nih, banyak saksi di TPS toh. Nah, itu aja, saksi itu yang nonton, menyaksikan gitu. Kalau sekedar saksi hanya menyaksikan saja, saya bilang, lalu kenapa ayat-ayat lain misalnya di dalam kitab Wahyu tadi misalnya, yang saya baca ayat 5, ayat 6 dia bilang gini, bagi Dialah, bagi saksi yang setia itu kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Coba bayangkan ya, kalau dia hanya sekedar saksi mata yang melihat satu peristiwa, lalu kenapa kemuliaan harus diberikan kepada dia yang hanya saksi? Kenapa kemuliaan tidak diberikan kepada dia yang adalah pelakunya? Kalau memang saksi hanya berarti orang yang menyaksikan, ya, hanya sekedar menyaksikan. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Karena itu pertanyaan yang paling penting adalah apa arti saksi sebenarnya? Kalau hari ini firman Tuhan katakan Kristus itu adalah saksi yang setia, dan sekali lagi saksi yang setia ini diucapkan untuk meyakinkan apa ya? Untuk memberikan kekuatan buat umat Tuhan yang saat itu betul-betul dalam penindasan dan penganiayaan luar biasa. Kalau saya tidak salah yang memerintah saat itu Kaisar Domitianus, kaisar yang gila sekali itu waktu itu. Ya. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Apa arti saksi yang setia sebenarnya? Kalau lihat kata, saya buka beberapa kamus Yunani, saya bilang ternyata menarik ya. Kata saksi itu dari kata Yunani martus, martir. Ya. Kata saksi itu bukan sekedar berarti saksi yang bisa menyaksikan peristiwa. Lebih dari itu, saksi yang dimaksud di dalam bahasa Yunani itu martus juga menjelaskan betapa orang tersebut disebut saksi karena apa?
Dia sendiri yang menjalani. Dia pelakunya, dia yang melakonkan. Jadi dia menjadi saksi karena dia sudah membuktikan sendiri melalui hidupnya tentang sebuah kebenaran yang dia yakini. Jadi kalau hari ini firman Tuhan katakan Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia, artinya apa? Dia bukan hanya menyaksikan, tapi dia sendiri yang ada di sana. Dia sendiri yang melakonkan, dia sendiri yang menjalani. Saksi yang setia. Kata setia itu ya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan with faithful sebenarnya, bisa dipercaya. Gitu. Saya lihat dari kata Yunaninya, artinya orang yang bisa dipercaya, diandalkan, bisa jadi tempat bersandar. Jadi kalau hari ini Kristus disebutkan sebagai saksi yang setia, yang Tuhan mau, yang firman Tuhan mau saya pahami adalah Kristus saya sebut sebagai saksi yang setia karena apa? Dia bukan hanya menyaksikan, tapi dia sendiri sudah melakonkan, dia jalani, dia yang alami. Dia bukan hanya menyaksikan Kristus bangkit, dia tidak hanya menyaksikan Kristus mati, tapi dia sendiri yang mati. Dan karena itu saya bisa percaya kepada dia. Saksi yang bisa dipercaya. Saya bisa percaya kepada Kristus karena apa? Dia bukan hanya menyaksikan, dia sendiri yang mengalami, dia sendiri yang melakonkan itu. Nah karena itu saudara-saudara, saya mau kembali pertanyaan di depan tadi. Apa yang luar biasa sebenarnya? Apa yang istimewa? Apa yang penting yang kitab Wahyu pasal 1 mau sampaikan ketika sekali lagi dia sebutkan Kristus itu sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia, yang bisa kau percaya. Ya. Dalam kesulitan hidupmu kau bisa percaya kepada Kristus. Tidak usah ragu, kau bisa percaya. Mungkin ada 3-4 hal, tapi pada kesempatan ini saya mau bicara 2 hal saja biar gak kepanjangan khotbahnya. 2 hal. Ya, saya mau sampaikan. Yang pertama teman-teman coba lihat ya. Apa yang penting dari saksi yang setia yang Alkitab mau saya tahu. Kitab Wahyu, penyingkapan ini, Wahyu ini diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan mau saya pahami dalam kesulitan saya. 2 hal. Yang pertama, Wahyu 1 ayat 5. Saya bacakan ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi yang pertama, saksi yang setia, Yesus Kristus saksi yang setia, yang mau disampaikan adalah dia adalah penguasa atas seluruh raja bumi ini. Alasannya apa? Kematian kebangkitan Kristus. Kematian kebangkitan Kristus itulah bukti dia adalah penguasa atas bumi ini. Bapak Ibu saya bilang, ya, cerita tentang Tuhan yang mati itu hanya ada dalam kekristenan. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Sekali lagi saya bilang ya, cerita tentang Kristus yang mati hanya dalam berkristenan. Dan saya orang bilang, Pak Pendeta, kalau Tuhan kita mati lalu apa istimewanya? Iya, kan saya bilang dia nggak mati gitu. Dia nggak mati saja. Ya. Bapak Ibu, saya bilang gini ya, kalau Tuhan yang kita sembah itu nggak mati, berarti juga nggak bangkit, dia terangkat hidup-hidup ke sorga. Lalu saya bilang apa istimewanya? Nggak ada istimewanya. Elia terangkat hidup ke sorga, nggak ada matinya, gitu loh. Henok nggak ada matinya, nggak ada bangkitnya, terangkat hidup ke sorga, nggak ada istimewanya. Ya, Bapak Ibu coba lihat ya. Dan dia tidak hanya mati, saya bilang kalau dia hanya mati ya sama aja dengan semua yang lain. Nggak ada juga hebatnya kalau dia hanya mati. Ya. Tapi bukan hanya mati, dia mati dan dia juga bangkit. Saya saudara-saudara. Kristus mati, apa yang dia mau ajarkan buat kita ketika Kristus mati? Saya bilang satu hal, Kristus mati adalah sebuah pesan bahwa di titik paling sepi di hidupmu, di titik paling menyakitkan di hidupmu, yaitu apa? Kematian. Dia hadir. Jadi kalau sekedar persoalan biasa, kalau galau karena calonnya besok mau pilkada, biasa Bang Syari itu. Biasa itu. Jadi kalah menang biasa, gak usah risau gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan, Kristus mati artinya apa? Di tempat yang paling menderita di hidupmu, Tuhan hadir. Dan yang luar biasa, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Artinya apa yang dia mau katakan? Kristus bangkit artinya apa? Persoalan paling besar, sekalipun seperti kematian, dikalahkan. Jadi buat saya sederhana, Kristus yang mati dan bangkit betul-betul harus jadi jaminan saya betapa dia berkuasa atas seluruh raja di muka bumi ini.
Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus itu peristiwa paling penting dalam kekristenan. Ya. Surat Korintus bilang gini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Sia-sia imanmu, sia-sia kita bangun gedung pelayanan, sia-sia kita khotbah paduan suara, karena toh ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati, yang gak bisa mendengar. Dan selalu saya tanya hari ini sama anak-anak katekisasi, apa buktinya Tuhan mau bangkit? Kira-kira teman-teman, kalau ditanya hari ini buktinya Tuhan mau bangkit apa? Apa bukti Tuhan bangkit? Mau bilang apa? Mau pergi ke Yerusalem, tunjukkan kubur yang kosong. Orang Yahudi bilang ya kuburnya kosong karena jenazahnya dicuri Pak Pendeta. Lalu apa buktinya Tuhan bangkit? Apa buktinya? Apa yang saya bisa ucapkan hari ini bahwa Tuhan bangkit? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan itu adalah dasar fundamental iman Kristen. Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu, tidak ada gunanya. Kita berdoa kepada Tuhan yang mati, kita berdoa kepada Tuhan yang gak punya telinga, kita berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar. Dasar iman Kristen, kita percaya Yesus Raja, karena apa? Dia mati dan kemudian dia bangkit. Pertanyaan paling mendasar, buktikan pendeta, Tuhanmu itu bangkit. Buktinya apa Tuhanmu bangkit? Hari ini kalau kita ditanya buktinya Tuhanmu bangkit, mau bilang apa? Apa bukti Tuhan kita bangkit hari ini? Mau pergi tunjukkan kubur yang kosong? Orang Yahudi bilang jenazahnya kuburnya kosong karena jenazahnya dicuri. Kalau gitu apa bukti kebangkitan? Saya bilang gini, satu hal yang tidak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan, fakta yang tidak bisa dibantah tentang peristiwa kebangkitan, yaitu apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup dari murid-murid yang sudah menyaksikan langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Ya. Perubahannya. Bapak Ibu lihat kan ya, Simon Petrus waktu di halaman Imam Besar Kayafas, Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, Simon Petrus di halaman Imam Besar Kayafas, Yesus ditahan, Petrus lihat-lihat dari jauh, tidak berani mendekat, kemudian datang perempuan tanya, sanggunin kupung Yesus lah. Tanya, wah aku tirukin malam-malam can PKB wah. Tanya, nggak kenal. Ah masa? Malah kemampuan suara nak wah di kota coba kan. Ya, Injil Matius mengatakan 3 kali Petrus ditanya, ketika dia ditanya ketiga kalinya he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk, saya nggak kenal orang itu. Bapak coba bayangkan ya, Petrus murid yang sangat berani, murid yang sangat berani itu Petrus lah. Dia waktu Yesus ditangkap dia potong telinga Malkus kan. Ya, 3 kali sebelum peristiwa kematian kebangkitan Kristus, 3 kali dia menyangkali Tuhan ketika ditanya perempuan. Man itu bene yang kutanya itu Petrus teman dulu kamu. Nah, tapi teman-teman coba lihat, setelah Yesus bangkit dan Petrus berjumpa dengan Kristus yang bangkit, apa yang terjadi? Nanti teman-teman baca Kisah Rasul pasal 3 pasal 4. Kalau kemarin dia menyangkali Kristus di halaman Imam Besar Kayafas, maka di dalam Kisah Rasul pasal 4 dia bukan di halaman imam besar, tapi di depan imam besar dengan semua majelis Sanhedrin 70 orang. Dia bersaksi tentang Kristus. Majelis Mahkamah Agama bilang, jangan kau lagi bicara tentang Yesus. Dia bilang apa? Bagaimana mungkin saya tidak bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit itu? Coba lihat saudara-saudara. Saya bilang bukti yang tidak bisa dibantah dari peristiwa kebangkitan Kristus, yaitu apa? Perubahan hidup orang. Jadi buat saya itu satu poin penting. Kalau firman Tuhan katakan hari ini Kristus adalah saksi yang setia, dasarnya adalah apa? Kematian kebangkitannya membuat saya percaya bahwa dia raja di atas segala raja. Jadi kalau besok kita memilih, ingat yang harus kita tanya Tuhan, dia penguasa di hidupmu. Bupati itu urusan 5 tahun, gubernur itu urusan 5 tahun, presiden itu urusan 5 tahun, dan semua akan berganti. Mau bagaimanapun semua akan berlalu. Ya. Ingat kan? Kaisar apa? Alexander Agung, raja yang sangat hebat itu kan? Alexander the Great, ya.
Umurnya kalau tidak salah baru 30 tahun, dia kuasai satu kekaisaran yang hebat sekali, tidak pernah kalah dalam perang. Alexander the Great. Namanya Alexander, tapi karena saking hebatnya disebutlah dia Alexander yang agung, Alexander the Great. Yang luar biasa apa? Dia hebat sekali, masih muda sudah pimpin peperangan kekaisaran yang besar. Tapi ketika dia meninggal dia bilang gini, ketika saya meninggal nanti kasih tahu, saya punya pesan. Apa pesannya? 3 hal. Kalau saya meninggal, yang pertama, yang harus pikul peti mati saya adalah semua dokter terbaik. Yang pikul peti mati saya adalah semua dokter paling hebat di kekaisaran. Kumpulkan mereka yang pikul peti mati saya. Yang kedua, di peti mati saya kasih lubang sedikit supaya tangan saya bisa keluar. Dan yang ketiga, semua harta saya disebarkan di sepanjang jalan menuju ke pemakaman. Prajuritnya bilang, loh kenapa kayak gitu? Dia bilang gini, saya minta 3 hal tersebut untuk menjelaskan. Pertama, dokter hebat yang memikul, dokter paling hebat di kekaisaran pikul peti mati saya untuk memperlihatkan kepada semua orang betapa apa. Dokter paling hebat di muka bumi ini pun tidak bisa selamatkan diri saya. Yang kedua, tangan saya yang terulur dari peti mati mau mengingatkan. Ketika saya meninggal, apa tuh lagu bawah sudah? Ya, tidak ada. Walaupun orang meninggal sekarang banyak, kalau orang meninggal sekarang dikasih masuk itu Alkitab di dalam le. Kukada kota pumcal kitab di Pataman weh. Saya dengar Mongol protes waktu neneknya katanya meninggal dikasih masuk. Mongol yang suka apa tuh? Stand up komedi. Dia bilang waktu nenek saya meninggal dikasih masuk Alkitab, saya protes. Saya bilang ini tidak mungkin nenek saya baca. Oh kenapa? Karena dia buta huruf. Selama hidup saja dia buta huruf, tidak bisa baca. Apalagi nanti. Semua dikeluarin. Tidak ada saya bisa bawa apa-apa. Dan yang ketiga, semua harta dihambur di sepanjang perjalanan untuk memperlihatkan betapa pada akhirnya kita tidak bawa apa-apa. Saudara-saudara, Kristus penguasa hidup kita. Jadi buat saya itu penting sekali. Kristus yang mati dan bangkit mau mengingatkan kita betapa yang menguasai seluruh hidup kita adalah Tuhan. Ada cerita ibu-ibu tua miskin, dia lagi butuh makanan. Dia tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Akhirnya dia telepon ke radio, salah satu stasiun radio. Dia telepon, saya mau telepon Tuhan, tolong kasih tahu Tuhan, dia kirimkan saya makanan. Dia telepon Tuhan di radio, minta dikirimkan makanan. Kebetulan pas lagi dengar stasiun radio itu ada seorang pengusaha hebat tapi ateis, tidak percaya Tuhan. Waktu dia dengar ada ibu-ibu tua minta makanan ke Tuhan di radio, dia ketawa setengah mati mengejek, dan kemudian dia panggil sekretarisnya, sini kok. Kau dengar tadi itu ibu-ibu tua telepon Tuhan minta makanan. Oh kenapa? Kau bawakan dia makanan, kasih makanan yang enak, kasih banyak-banyak. Tapi jangan lupa setelah kau bawakan makanan, kasih tahu ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Sekretarisnya datang bawa makanan, dia penuhi mobilnya, dia ketok pintu ibu tua itu, dia turunkan makanan yang banyak sekali. Ibu tua itu gembira sekali, wah teleponku ke Tuhan dijawab. Semua makanan sudah siap di dalam rumah. Ibu itu berterima kasih ya sudah bawakan saya makanan, ibu tua miskin itu. Kemudian sang sekretaris itu mengatakan, oke ibu, tapi ibu enggak pengen tahu kah? Enggak mau tahu ini siapa yang kirim ini makanan ini? Ibu enggak mau tahu siapa yang kirim makanan ini? Apa jawab ibu tua itu? Oh saya enggak perlu tahu. Oh kenapa? Saya enggak perlu tahu. Soalnya apa? Kalau saya sudah minta kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan, iblis pun taat katanya. Nah, jadi ya memang tuh digerakkan Tuhan juga Bapak itu kan, walaupun dia ngejek-ngejek. Saya cuma mau bilang saudara-saudara gini, kadang-kadang banyak hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Tapi saya harus percaya Tuhan berdaulat. Ya. Terlalu banyak hal dalam sejarah kita yang memperlihatkan betapa kadang-kadang masa sulit itu terjadi. Penganiayaan umat Tuhan, ya, umat Yahudi terjadi, 6 juta pada masa Perang Dunia Kedua harus dibunuh, luar biasa. Sejarah kehidupan umat Tuhan itu pahit sekali. Israel itu pernah terbuang dari tanah Palestina. Mereka itu terbuang berapa abad itu?
abad pertama selesai, seluruh umat Tuhan terbuang. Itu bangsa Israel itu bangsa yang tidak pernah tidak punya tanah berabad-abad lamanya. Kau bisa bayangkan, ya? Abad pertama selesai, semua umat Israel itu terbuang dari tanah Palestina. Kapan Israel kembali ke negerinya? Tahun 1947, 47-48 tuh ketika Israel merdeka. Bayangkan itu, 1900 tahun sekitar itu. Terusir, terbuang dan tidak punya tanah. Tapi Tuhan berdaulat, pada waktunya pasti kembali lagi. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, Wahyu 1 ayat 8 saya bacakan. Tuhan bilang begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa artinya? Yesus Kristus saksi yang setia adalah Alfa dan Omega. Alfa itu apa? Alfa itu abjad pertama bahasa Yunani. Omega itu apa? Abjad terakhir Yunani. Jadi kalau Tuhan bilang aku adalah Alfa dan Omega, yang Tuhan mau katakan adalah saya adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan hadir di seluruh perjalanan hidupmu, ya. Sebagai orang tua saya terbatas, tidak mungkin saya jaga saya punya anak 24 jam. Sebagai orang tua saya terbatas, nggak mungkin jaga saya punya anak cucu seterusnya. Nggak mungkin kita hadir untuk anak kita terus menerus. Satu-satunya yang bisa terus hadir memelihara seluruh hidupmu adalah Kristus. Saksi yang setia yang adalah Alfa dan Omega. Sabda Tuhan bilang apa? Dia, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada sekarang dan yang sudah ada dulu zaman nenekmu sudah ada. Dan yang akan datang juga akan ada. Ketika dirimu sudah tidak ada, Tuhan masih ada. Sebelum saya ada, zaman nenek saya dulu Tuhan ada. Hari ini dia ada. Dan di masa mendatang ketika saya sudah tidak ada, tinggal saya punya anak cucu, Tuhan pun masih ada. Satu-satunya yang bisa hadir di sepanjang perjalanan hidupmu adalah Kristus, saksi yang setia yang adalah Alfa dan Omega. Makanya tadi Bapak Ibu baca saya tadi itu luar biasa itu Mazmur Daud yang 132 tadi dibaca. Kalau teman-teman baca tadi Mazmur 132 baik-baik, Tuhan yang bersumpah, bayangkan tuh. Tuhan bersumpah. Saya begitu, gimana itu kalau Tuhan sampai bersumpah? Tuhan bersumpah. Keturunan Daud tidak akan terputus. Bayangkan tuh. Daud bersumpah, Tuhan, sebelum saya bangun satu kediaman buat Tuhan, saya tidak akan tinggal di dalam istana. Ya. Daud itu orang yang paling pertama memikirkan bait suci, rumah untuk Tuhan. Sejak Israel keluar dari tanah Mesir, tabut perjanjian yang jadi representasi kehadiran Tuhan itu selalu tinggal di dalam kemah. Daud yang kemudian pertama memikirkan, masa melong te banuangku, melong te istanangku sementara pomo tu di lambang lu kemah. Daud bilang apa? Saya tidak akan tinggal di dalam istanaku sebelum ada kediaman untuk Tuhan. Dan coba lihat saudara-saudara, Tuhan bersumpah, Tuhan bersumpah. Saya bacakan ayat 11, Mazmur 132 ayat 11-12. Tuhan menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Apa kata Tuhan? Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta. Saya tiap kali pergi saya cerita satu bukti terakhir Bapak Ibu lihat ya, betapa Tuhan itu betul-betul hadir dari dulu sampai hari ini. Saya tiap kali pergi ziarah ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Ya. Kalau masuk ke Bethlehem itu wilayah Palestina ya, masuk wilayah Palestina. Kalau pergi ke Bethlehem, satu pertanyaan yang sering muncul. Kalau sudah lihat Tiberias yang kaya, sudah lihat Kana, Nazaret yang besar, sudah lihat Yerusalem pusat keagamaan orang Yahudi. Kemudian masuk ke Bethlehem yang miskin. Ya. Pertanyaan yang sering muncul gini, Pak Pendeta, kenapa Mesias harus lahir, Yesus keturunan Daud itu harus lahir di Bethlehem? Kenapa Bethlehem? Kalau Yesus mau terkenal, harusnya lahir di Yerusalem.
cepat terkenal itu. Atau kalau tidak lahir kenapa nggak lahir di Nazaret? Nazaret itu kampung tempat tinggal ibunya Maria ketika menerima wahyu dari malaikat, engkau akan mengandung seorang anak. Jarak Nazaret dengan Bethlehem itu 200-300 km. Belum ada pesawat dan bis sleeper waktu itu. Mungkin berbulan harus jalan gitu loh, naik onta. Kenapa harus lahir di Bethlehem? Kenapa harus lahir di Bethlehem? Kenapa lahir di Bethlehem? Saya bilang dua hal. Kenapa harus lahir di Bethlehem? Pertama, karena Bethlehem adalah kota Daud. Ingat, Bethlehem adalah kota Daud. Dan luar biasa teman-teman, ratusan tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem, ratusan tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem, Nabi Mika sudah bernubuat. Mika 5 ayat 1. Apa bunyi firman Tuhan? Mika 5 ayat 1. Kita hafal semua. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara tanah Yudea, daripadamu akan lahir seorang juru selamat. Coba bayangkan saudara-saudara, ratusan tahun berlalu. Sekian banyak gubernur berganti, sekian banyak raja berganti, sekian banyak bupati berganti. Semua berganti. Tapi coba lihat, siapapun datang silih berganti, satu hal yang pasti, janji Tuhan pasti dikenapi. Janji Tuhan pasti dikenapi. Itu luar biasa. Pemimpin boleh berganti, orang yang dekat kita boleh berganti, yang selama ini support kita boleh datang silih berganti, teman-teman kita datang silih berganti, gubernur datang silih berganti, presiden berganti, semua berganti. Penguasa silih berganti, ratusan tahun berlalu. Tapi satu hal yang luar biasa adalah apa? Janji Tuhan pasti dikenapi. Saya bayangkan Bapak Ibu ya, coba rekonstruksi dalam sejarah kita, dalam pikiran kita ini. Saya suka bicara sejarah biar kita lihat faktanya. Tuhan itu berdaulat betul-betul. Bagaimana ceritanya sampai Maria tiba-tiba harus melahirkan di Bethlehem? Siapa yang suruh ke sana? Siapa yang suruh ke sana? Dia tinggal di Nazaret, nanti buka peta Alkitab, dia tinggal di Nazaret. Nazaret ini kota besar, kok pergi melahirkan ke kampung yang tidak ada puskesmasnya? Bagaimana sampai bisa melahirkan di Bethlehem? Sederhana. Bapak Ibu ingat, Injil Lukas mengatakan, ya, untuk pertama kalinya Kaisar Agustus mengeluarkan dekret, semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Karena kampungnya Yusuf di Bethlehem, kok sudah kampung di tuh Yusuf. Bapak bisa bayangkan kalau Kaisar Agustus mengeluarkan dekret terlambat sedikit, mungkin dia lahir di Yerusalem. Oh. Jadi Bapak coba bayangkan ya, untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan bahkan bisa memerintahkan seorang Kaisar Agustus untuk mengeluarkan dekret. Untuk pertama kalinya ada dekret, sensus, semua orang harus didaftarkan kembali di kampung halamannya. Itulah jalan yang dipakai supaya apa? Tergenapi janji Tuhan, Mesias harus lahir di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya, aku adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu hadir dalam seluruh perjalanan hidupmu. Dia dulu sudah ada zaman nenek kita. Tuhan yang dulu pimpin kehidupan ayahanda kita, ibu kita. Tuhan yang sama, yang juga terus menyertai kita. Bahkan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi. Akhir tahun gerejawi itu, awal tahun gerejawi itu dimulai minggu Advent pertama. Minggu depan itu sudah minggu Advent pertama. Jadi kalau tahun biasa kan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Itu tahun biasa itu toh. Kalau tahun gerejawi itu dimulai dari mana? Awalnya itu dimulai dari minggu Advent pertama. Bagaimana menghitung minggu Advent pertama? Minggu Advent pertama adalah hari Minggu keempat sebelum hari Natal, 25 Desember. Gitu caranya ya. Minggu Advent pertama itu adalah hari Minggu keempat sebelum hari Natal 25 Desember. Itu minggu Advent pertama. Jadi tahun depan lihat aja itu. Sudah tahu itu Advent pertama tahun depan itu tanggal berapa. Dan akhirnya berujung di hari Minggu terakhir. Minggu terakhir hari ini. Tahun depan, kalau minggu depan kita masuk dalam kalender gereja, awal tahun gereja yang baru. Jadi akhir ini,
Minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi. Dalam tradisi kita, tradisi gereja-gereja Protestan, di minggu terakhir itu biasanya selalu diingat orang-orang yang meninggal sepanjang tahun ini. Ya, kita ingat. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa? Kristus adalah saksi yang setia. Orang-orang yang meninggal itu tenang bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang meninggal itu berada bersama dengan Kristus. Tuhan menolong saudara, Tuhan menopang kita untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh sejenak yang juga kita akan mengenang saudara-saudara kita, orang-orang kita kasihi yang meninggal dalam sepanjang tahun ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Di minggu akhir tahun gerejawi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit duka atau untuk mendoakan mereka, karena mereka seluruhnya berada dalam kekuasaan dan kasih Tuhan. Mereka telah meninggal, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta kasih Kristus. Karena itu di minggu akhir tahun gerejawi ini, kita ingin mengenang mereka dan juga mensyukuri kepada Tuhan atas kehadiran mereka, cinta kasih mereka di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama selama ini. Kita mengenang dan mengingat kekasih saudara kita, saudara Fatra Kareba, Bapak Yakob Salutambing, Bapak Elia Alolinggi, saudara Dede Novit Senolinggi, Ibu Marta Tohana, saudara Weli Ade Setiabudi, Ibu Dina Bontong, Ibu Margareta Kobong, Bapak Penatua S. Murjianto, Bapak Yusuf Biring Rantebungin, Bapak Penny Jaya, Bapak Petrus Kala, Ibu Mareha Rapa, Bapak MR Basongan. Dalam iman, kita mengaminkan dan mensyukuri kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi mereka yang sudah mendahului kita. Kita pun membangun kesadaran diri bahwa hidup di dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan ini. Kekuatan serta penghiburan. Diberikan
Saudara-saudara, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus kita mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk diusur ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Yesusku juru selamatku. Kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bermazmurlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil pun di persembahan jalan kita iringi, inilah ungkapan syukurku. Yang ku berikan kepadamu.
Ya, Bapak Ibu, di dalam ibadah kita pada malam hari ini ada sumbangan dari warga jemaat Rantepau Nenas yang kita akan uangkan. Ini kita akan uangkan. Ini kalau saya lihat ini peminatnya ibu-ibu karena musim selai sekarang. Ya, kita uangkan. Kita mulai. Tidak ada yang berminat. Berapa? Hah? Berapa? 100. Tolong ada rekan-rekan majelis di belakang supaya sambung. 5.000, 50.000. Ya 50.000 satu kali. Hanya ini, tidak ada sebentar lagi. Habis ini. 50.000 satu kali, 2 kali. 100. 100. 100 2 kali. 100. Siapa yang 200? 3 kali. Ya, demikianlah kepada kita yang sudah menyumbang, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus sampaikan sedikit dari panitia pembangunan. Setelah ini adik-adik SD 5 ya, nyanyi.
Sedikit penyampaian saja dari panitia pembangunan, 2 hal. Yang pertama, rapat pleno majelis gereja kemarin hari Jumat kalau nggak salah ya, sudah putuskan untuk 1 tahun ke depan panitia pembangunan itu diberi tanggung jawab untuk mengelola pengelolaan gedung ini. Karena gedung ini pasti harus dikelola dengan baik, apalagi Desember sudah mulai datang, yang mau gunakan untuk Natal juga sudah cukup banyak. Dan majelis gereja sepakat gedung ini harus dirawat dengan baik, jadi satu sarana yang bisa, jangan jadi beban untuk jemaat. Karena pasti butuh biaya listrik besar, butuh biaya kebersihan besar, jangan jadi beban, harus jadi sumber profit gitu. Ya, harus bisa jadi sumber mendukung pelayanan jemaat ya. Karena kita punya tempat yang bagus, ruang parkir yang luas. Sudah banyak yang tanya-tanya, Pak Pendeta kalau menikah di situ boleh kah? Kok boleh? Nah, jadi nanti kira-kira gitu. Tapi nantilah biar teman-teman yang putuskan pengelolaannya seperti apa. Yang kedua, kami juga sudah sampaikan kemarin, teman-teman ini sudah selesai diresmikan, tapi masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Yang paling penting itu pengadaan sarana. Kita mau beli kursi supaya tidak warna-warni kursinya kan. Nah, ini juga semua ini masih kursi pinjaman. Kan tidak nyaman duduk di kursi pinjaman toh. Nah, jadi kita mau beli kursi, kita udah cek kemarin ada kursi Citos ya, Citos. Tadinya ada yang harga 1 juta, diskon jadi 800.000 per pieces. Tapi setelah kita cek langsung ke tempatnya kayaknya tidak terlalu kuat. Akhirnya sudahlah kita cari yang lain, dan kemarin sudah ketemu langsung di distributor di Makassar. Ada kursi Citos warna coklat tua, jadi pas dengan warna gedung kita. Ya, nah itu, jadi itu harganya 570, karena kalau beli banyak 575.000 per buah. Nah itu nanti teman-teman pikirlah mau sumbang sepotong kursi kah, 1 kursi kah, 2 kah, terserah nanti lihat ya. Itu lain. Nah total yang kita butuhkan untuk sarana itu dengan termasuk kursi dalamnya, total yang kita butuhkan 300 juta. Kita masih mau paving di depan ini biar bagus. Dan juga yang penting jangan lupa teman-teman, kita kemarin saya sudah infokan bahwa untuk cepat selesaikan gedung ini, kemarin kita dapat pinjaman lunak tanpa bunga ya 1M. Dan kita mau selesaikan semua pinjaman itu. Mudah-mudahan selesai dalam 1 tahun. Saya pikir tidak usah sulit dengan itu. Nah, saya kasih ini sedikit laporan keuangan. Detailnya nanti teman-teman baca di Warta Jemaat. Saya lihat sudah ada di dalam cukup rinci detail. Ya, itu sedikit gambaran saja yang dana yang sudah didapatkan. Jadi mulai awal 2023 ada dana 1 miliar waktu itu. Kemudian selama Januari 2023 sampai Oktober 2024 terkumpul dana 4,7 M, jadi totalnya 5,8 M ya, kita kumpulkan dana. Sampai Oktober itu ada pengeluaran. Ini sampai Oktober. Tapi sampai November, sampai terakhir hari ini, mungkin total yang sudah kita habiskan itu sekitar 6,3 ya, sekitar itu. 6,3 M yang total sudah kita habiskan, 6,3 M. Termasuk di dalamnya yang kita pinjam tanpa bunga itu 1 miliar, 6,3 M. Gedung ini teman-teman, RAB-nya, rencana anggarannya sebenarnya 9,7 miliar. Tidak termasuk lantai 3 di belakang. Kalau teman-teman nanti jalan ke belakang ada lantai 3. Lantai 3 itu tidak ada di anggaran. Cuma karena ketika kita teman-teman teknis bangun, oh ternyata masih kosong di atas ini, masih bisa bikin lantai 3. Akhirnya kita sepakat bikin lantai 3. Itu lantai 3 itu menghabiskan biaya kira-kira 400 juta rupiah untuk membuat satu lantai 3. Jadi di atas lantai 3 itu ada hall besar sekali, selebar gedung ini. Jadi kalau ada tamu datang 100 orang mau tidur melantai di atas, luas sekali. Nah jadi kira-kira anggaran kita harusnya 10,1 miliar, 10,1 M. Tapi puji Tuhan ya, dengan kerja keras semua tim, kita hari ini hanya menghabiskan 6,3 ya. Mungkin nanti kalau kita selesaikan semuanya akan habis di angka 7 maksimal. Jadi kita bisa menghemat 30% lebih dari rencana anggaran semula. Nah saya pikir itu saya sampaikan saja. Ini laporan keuangan sudah diverifikasi sampai September ya, sudah diverifikasi sampai September, sudah diperiksa sampai September oleh tim verifikasi. Oktober yang sementara mereka periksa, November baru akan keluar nanti bulan depan. Jadi itu sedikit informasi. Nah, majelis gereja sejak dari kemarin, tadi pagi juga sudah edarkan formulir untuk masing-masing anggota jemaat untuk kita buat janji iman selama 1 tahun ke depan. Ya, teman-teman kita berikan saja yang terbaik, jangan jadi beban apapun. Saya hitung-hitung. Total yang kita butuhkan 1 tahun ke depan itu 1,3 miliar.
Kalau kita ada 470 keluarga, maka kira-kira satu keluarga itu kalau dipukul rata, kira-kira 2,5 juta per tahun. Jadi kalau dia bagi per bulan 12 bulan, kira-kira 200.000 satu bulan. Tentu kita masing-masing punya berkat berbeda-beda toh. Ada mungkin yang bisa 50.000 sebulan, ada yang 25.000 sebulan, ada yang 100.000 sebulan, mungkin juga yang 500.000 1 juta sebulan. Kita berikan saja, saya bilang jangan jadi beban apapun. Tuhan sudah berkati jemaat ini luar biasa dan Tuhan sudah perlihatkan 1,5 tahun kita kerjakan gedung ini 1,5 tahun. Tidak sekalipun pekerjaan itu berhenti karena tidak ada uang. Selalu saja ada berkat Tuhan datang. Jadi teman-teman, saya bilang sama majelis gereja, gak usah beban dengan itu, percayalah asal orang memberikan dengan sukacita, semua pasti selesai dengan baik sampai pada waktunya. Nah itu sedikit penyampaian dari saya, jadi nanti kalau teman-teman terima dari majelis gereja di sektor masing-masing, atau mungkin juga yang simpatisan yang tidak terdaftar, minta saja ke majelis gereja. Ya, nanti sudah berdoa masing-masing baru isi toh. Nah, gitu. Tapi kalau ada yang dapat BLT bukan itu kali ya. Ini saya sengaja singgung Bapak Ibu Saudara, kita mau pilkada ya. Uang itu tidak mengubah apapun di hidup kita. Percayalah, kita dapat 300.000, 500.000 gak jadi apa-apa. Jadi dosa iya, saya bilang. Tidak mengubah apapun, percayalah. Tanpa uang itu kita tidak akan berubah apapun. Ya, saya bilang hak pilih itu adalah hak istimewa yang konstitusi berikan buat kita untuk turut serta menentukan arah perjalanan bangsa kita. Sekali lagi, hak pilih itu adalah hak istimewa yang konstitusi negara kita berikan buat kita untuk ikut menentukan arah perjalanan kita. Jadi jangan ditukar dengan uang berapapun. Nah, kalau 500.000 itu ya 5 tahun berarti 100.000 1 tahun. Nah, 100.000 1 tahun dibagi 12 bulan berarti kira-kira 9.000 1 bulan. Oh, kalau 9.000 1 bulan dibagi per hari 30 hari kira-kira 300 rupiah per hari. Oh, tang awam itu. Jadi kalau kita terima itu ya nilai kita kira-kira 300 rupiah per hari. Kira-kira sama uang parkir di situ. Adik-adik SD 5 sebelum kita doa syafaat, mohon maaf Om Pendeta baru dikasih tahu bilang ada adik-adik SD 5. Silakan, kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Tes. Tes. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan Tuhan karuniakan boleh beribadah bersama pada malam hari ini.
Biar seluruh rangkaian ibadah malam hari ini menjadi satu luapan sukacita syukur yang berkenan kepada Tuhan. Kami bertumbuh dalam kasih-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan biar Tuhan, puji-pujian kami berkenan bagi Tuhan. Persembahan syukur yang boleh kami berikan berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk pewartaan Injil-Mu di dalam dunia ini. Kami terus berdoa untuk seluruh kelanjutan kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, lawat secara pribadi. Seluruh jemaat-Mu terpelihara dalam kasih-Mu. Dalam seluruh usaha pekerjaan mereka, pendidikan, pertumbuhan anak cucu kami. Tuhan, Engkau ada di sana. Anugerahkan yang terbaik. Engkau berkati seluruh jerih lelah mereka, dan dari semua itu jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Berkati seluruh kelanjutan kehidupan jemaat-Mu. Anak-anak muda kami dalam pendidikan mereka, izinkan mereka terus menata masa depannya dengan sebaik-baiknya. Dalam bangku kuliah, izinkan mereka selesai dengan baik. Dan anak-anak-Mu yang bergumul mencari pekerjaan yang terbaik, pasca mereka selesai pendidikan, Tuhan bukakan jalan-jalan terbaik. Mereka boleh beroleh pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami doakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Bapak Pendeta bersama keluarga, seluruh majelis gereja, pengurus OIG. Tangan Tuhan terus menopang, memperlengkapi untuk seluruh tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau menolong Tuhan pelayanan gereja-Mu, Jemaat Rantai Pau bersama dengan seluruh jemaat gereja Toraja, bahkan seluruh dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Kami boleh bergandengan tangan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa dari kekasih kami yang berada dalam perawatan. Beberapa dari mereka disebutkan di dalam warta jemaat. Kami berdoa untuk mereka. Juga ada beberapa nama yang belum sempat dituliskan di warta jemaat. Bapak Karel Makai di Rumah Sakit Elim, anak Valdo Makai, Ibu Edita Marampa, Ibu Maria Kalili di rumah, Bapak Thomas Pau, Nenek Pascal. Engkau hadir melawat orang tua, anak-anak kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tangan Tuhan terus menopang, anugerahkan pemulihan melalui perawatan para medis. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami dalam usia yang lanjut dan tidak bisa beribadah bersama dengan kami di gereja. Tuhan, tangan Tuhan terus menopang mereka dalam usia yang lanjut, keterbatasan fisik. Mereka terus merasakan menikmati kebaikan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Beberapa saudara kami yang berulang tahun dalam hari ini dan juga dalam sepanjang pekan ini, kami berdoa Tuhan, Engkau sempurnakan syukur sukacita mereka. Dalam umur yang bertambah, mereka boleh melihat dari waktu ke waktu bagaimana Tuhan setia menopang memelihara keberadaan kehidupan mereka. Kami doakan Bapa, pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau terus menopang memberkati kelanjutan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Tuhan menolong memberkati, cukupkan segala kebutuhan. Dan biarkan kami boleh terus melihat bagaimana Tuhan campur tangan menolong jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa keluarga yang berduka cita. Kami ingat keluarga dari almarhumah Ibu Barang, keluarga dari almarhumah Ibu Dorcas Suloh, keluarga dari almarhum Dr. Chandra. Tuhan, kami berduka cita bersama keluarga karena kepergian hamba-Mu yang Kau kasihi. Kami berdoa, hiburkan seluruh keluarga yang berduka cita. Mampukan mereka melihat kebaikan kasih-Mu dalam kesedihan yang dialami. Dan biarkan Tuhan, jemaat-Mu kami boleh hadir sebagai saudara-saudari dalam Kristus untuk saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Seluruh rangkaian acara pemakaman Tuhan campur tangan hingga selesai dengan sebaik-baiknya. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia teristimewa, untuk rencana pemilihan kepala daerah di seluruh penjuru Nusantara termasuk di Toraja di sini. Kami doakan Tuhan seluruhnya boleh berjalan dengan baik, berikan ketenangan, ketentraman dalam seluruh proses ini Tuhan. Kami sungguh mohon campur tangan kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan perkenankan semua proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik. Berikan ketenangan kepada kami semua, aparat keamanan, seluruh panitia yang mempersiapkan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan biarkan Tuhan pemimpin-pemimpin terbaik di seluruh lingkup wilayah Republik Indonesia. Tuhan tetapkan pada waktunya seturut dengan kasih karunia-Mu. Kami merindukan Bapa, hadir pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mau berpikir untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kelanjutan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh hidup kami bawa ke dalam tangan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ini kami Bapa, ucapan syukur dan doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, kita berdiri. Aku Tuhan semesta. Saudara, pergilah, jadilah saksi yang setia tentang keagungan dan kebesaran kasih Kristus, Sang Raja yang kekuasaannya mengatasi segala zaman. Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili segenap Majelis Gereja Jemaat Rantepao bersama seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggoy MTH yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga, terlebih khusus dalam pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Untuk janjian syukur kita pada malam hari ini, bila sangkakala mengegap dan zaman berhenti. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang kembali merenang. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.
dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cek 1 2 3 cek. Tes tes. Tes. Tes tes 1 2 3. Hidup. Satu. Tes. Siap. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemat, janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur.